Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi ini, marilah kita berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita mulai, Bapak absen terlebih dahulu. Yang anda masuk. Baik, Pak. Fitra, Ariansyah, Kavita, Saya Kavitra, udah masuk. Zidan. Oh, yang tak masuk Kavitra ya. Baiklah. Saya hadir. Baik. Bapak saya belum. Saya juga belum. Baiklah, di sini Bapak akan jelaskan tentang akrefensi bersyukur. Anggita, bersyukur itu apa? Bersyukur itu apa? Yang tahu? Apa bersyukur? Menerima segala pemberian Allah dengan ikhlas. Menerima segala pemberian Allah dengan ikhlas. Yang lain? Berterima kasih, Pak. Berterima kasih. Berterima kasih. Terima kasih. Perhatikan, bersyukur itu silakan masuk. Bersyukur itu berterima kasih atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Di sini sebelum masuk ke dalam materi, kalau kita sebagai manusia diberikan hadiah sama kawan, apa yang kita ucapkan? Terima kasih. Terus dalam hati kita apa yang kita rasakan? Bahagia, senang. Terus belum. Terus setelah kita mengucapkan terima kasih, kemudian hati kita bahagia. Selepas itu pasti ketika kedepannya kita akan membalas. Perhatikan. Semisalnya kita kaitkan kepada Tuhan kita, merujuk kepada Al-Quran surah An-Nahl ayat 15. Perhatikan, kita merujuk firman Allah. Nih, perhatikan. Yang artinya, dan jikalau engkau ingin menghitung nikmat yang Allah berikan, niscaya engkau tidak akan mampu menghitung nikmat yang Allah berikan. Jadi umpamanya tadi ke manusia, kita diberikan hadiah, kita ucapkan terima kasih, kita senang, dan kita ada niat nak membalas. Lalu bagaimana kalau Allah yang selalu ngasih kita nih nikmat, bahkan nikmat itu tidak bisa dihitung. Banyak yang Allah ngasih nikmat. Itulah syukur. Allah banyak ngasih nikmat, kita harus Bersyukur. Terus timbullah pertanyaan, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Allah. Sampai tadi
Jikalau kita dikasih hadiah, terima kasih, hati senang, balas. Gitu kan kita kalau bersyukur kepada Allah, mengutip dari perkataan Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' Al-Fatawa. Ini cara bersyukur kita kepada Allah. Tadi kan pada manusia seperti itu. Ini cara kita bersyukur kepada Allah. Masih setelah ini perkataan Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' Al-Fatawa. Ini cara kita bersyukur kepada Allah. Asyukru adapun bersyukur yang yakunu adalah bil qalbi. Yang pertama bil qalbi. Kenapa? Hati. Hati. Yang pertama cara kita bersyukur kepada Allah itu kita bersyukur kepada Allah. Yang pertama dengan hati. Seperti tadi. Apa? Kita dikasih hadiah, Senang. Kalau kita diberi nikmat sama Allah, maka hati kita Senang. Bukan malah kufur. Allah banyaknya musibah, banyak ini, banyak itu, banyaknya musibah yang aku hadapi. Padahal dia terlalu menganggap seuzonnya, tidak ngambil yang baik-baiknya. Ngambil padahal Allah itu selalu bernikmat. Kalau hidup dikasih nikmat, masih alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah segala puji bagi Allah alladzi yang ahyana telah menghidupkan kami. Nah, kalau enggak masukkan roh mati aja kita. Iya kan? Ahyana yang telah menghidupkan kami. Ba'dama setelah itu amatana mematikan kami lagi, tidur bangun masih dikasih nafas. Di situ kita harus bersyukur, senang. Biar hidup itu tidak gelisah terus menghadapi setiap ada masalah langsung gugur. Allah tak adil. Allah kenapa ngasih musibah, ngasih cobaan seberat ini? Tidak. Tapi Allah itu adil. Dan banyak ngasih kita nih nikmat. Pertama nikmat sehat, bernafas, banyak. Jadi jangan banyak keluh di dalam hidup. Oke? Yang pertama maaf, jangan bersyukur. Bapak, tapi kalau misalnya orang tuh banyak dikasih musibah sama Allah, dia pasti pikir Allah mati ya laku kayak gitu. Itu bahaya itu. Perhatikan. Kalau dikasih cobaan banyak ngeluh. Padahal janji Allah udah pasti. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan aku berikan cobaan kecuali hamba itu mampu menghadapi cobaan itu. Sekarang berpikir seperti ini. Kalau misalnya menganggap diri kita kayak gini, perhatikan. Kalau kita diberi cobaan ini, kayak susah benar. Yang harus kita pikirkan nih, dari kita lahir sampai sekarang masih hidup. Berarti kan kita sudah melewati rintangan yang begitu berat kan? Takkan sekali kena coba langsung tidak kan? Jadi itu sebagai motivasi. Paham? Cara bersyukur yang pertama kalau di hati. Ya, jangan sering ngeluh kufur. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita kufur, ya, padahal nikmat itu udah banyak Allah berikan. Cuma kita je tidak sadar. Ya, banyak ngeluh, banyak capeknya, jangan. Baik, lanjut yang kedua. Perhatikan Bapak. Anak-anak, sudah berapa menit nih? Jam berapa kita balik? Jam tidak tahu Pak, lupa.
Berarti sampai jam 5 sore ya. Jangan. Panjang ini. Wal lisan. Yang kedua, cari kita bersyukur kepada Allah dengan lisan. Hati hudur. Lisan menunjukkan bahwasanya hati kita benar-benar hudur, hadir. Lisan ini menunjukkan bahwasanya hati kita ini benar-benar hadir. Perhatikan ya. Nih. Lisanun yang dulu ala qalbi. Perhatikan. Yang kedua adalah lisan. Lisan itu, lisan yang dulu ala qalbi. Lisan itu menunjukkan kepada hati. Jadi kalau kita mau nampak kalau orang itu benar-benar bersyukur, nampak kalau hati dia itu benar-benar bersyukur, lisannya tuh spontanitas, langsung keluar. Alhamdulillah. Mungkin ketika kita bangun tidak lupa dengan kita, lupa baca alhamdulillahilladzi ahyana tadi, iya kan? Kita lupa bersyukur kalau Allah tuh dapat kita nih. Jadi lisan ini sudah menunjukkan hati kita tadi. Nah, paham. Jadi kalau lisan kita tidak keluar kalimat alhamdulillah, berarti hati kita belum bersyukur kepada Allah. Perhatikan itu lisan ini. Sama kalau kita menilai orang, kalau lisannya masih berkata jelek, berkata yang tak bagus, itu kan masih kufur sama Allah berikan. Masih ya, silakan. Kalau orang mengatakan alhamdulillah lebih mati, apa kayak gini? Kan biasa tak sejalan. Iya, hati, mulut dan otak tak sejalan. Sefrekuensi. Nah, perhatikan. Ini lisannya. Lisan, hati tak sejalan. Tapi jawaban itu ketemu di sini. Simpan. Jawaban itu ketemu di sini. Bapak jawab sini. Tapi udah paham dengan Tuhan. Jadi hati itu lisan itu mensinkronkan hati kita. Jadi sinkron aja. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terus tadi timbul pertanyaan, kenapa lisan itu tidak sesuai sama hati? Masih jelek kan? Mikirnya gini-gini. Lupa kita berprasangka buruk pada kita ya. Iya, dalam hati kita kayak gitu. Apa dia gitu. Tapi dalam mulut kita Iya kan? Hati tidak sinkron kan? Perhatikan di sini. Wal jawab. Apa jawab? Tadinya kita apa kalau sama kepada manusia diberikan hadiah kita ingin Membalas. Jawab itu anggota tubuh, tapi di makna beribadah mengamalkan. Di makna kita tuh anggota tubuh itu berarti kita mengamalkan dan bersyukur Allah berikan kepada kita dengan ibadah, ya, ibadah. Belum ya, jawaban itu agak terakhir ini. Perhatikan yang pertama. Kalau dalam kondisi anggota badan atau pengamalan, pastikan kalau syukur itu kan yang pertama diberi harta, yang kedua pasti tentang iman rohani. Yang pertama jasad, yang kedua rohani. Kalau yang basic, yang rohani, yang jasadnya pastikan sehat dengan harta. Gimana cara kita bersyukur kalau kita diberikan harta banyak? Sedekah. Zakat itu kan, iya kan? Iya. Itu tanda kita bersyukur. Allah ngasih rezeki lebih sama kita, dikasih duit banyak, sedekah. Jangan pelit-pelit. Bisa dapat harta waris banyak, jangan pelit-pelit. Ya, sedekahkan. Tapi Bapak, kadang kawan kalau kita sedekah kawan sedekah diri, Bapak. Dengar, ingat perkataan ini.
hanya memberi, tak harap kembali. itu yang namanya ikhlas. Bukan Bapak, dia tak tahu diri. Oh, tak tahu diri maksud. Lebih terus gitu. Itu Kita sedekahan terus Bapak. Kayak gitu. itu saya tak tahu. Tapi intinya kalau kita memberi jangan harap Kembali. Perhatikan. Yang pertama harga. Jangan pelit. Allah kasih rezeki itu titipkan ke kita. Rezeki itu titip. Oi, rezeki itu Titipan. bukan milik kita. Memang mati bawa harta. Mati Ndak. bawa harta. Ndak. Kain kafan. Memang kain kafan ada harga. Tapi cuma ujung-ujungnya kotor kan. Mati tak bawa harta. Jangan ada. Harta itu habis. Nanti mati tak dibawa harta itu. Tapi Nah. kalau hidup tak punya harta susah Bapak. Hah? Kalau hidup tak punya harta susah. Ya maksudnya sodako. Ini kan nilai sodako. Ya. Kaya boleh, tapi Dermawan. itu berarti kita bersyukur Allah masih kita rezeki kita baik sodako. Ya. Tiga kali. Tidaklah berkurang harta seseorang jika disedekahkan, bahkan bertambah. Jangan takut ya. Jangan takut kalau diberi rezeki berupa harta, sedekahkan. Disedekahkan. Ya. Ko. Perhatikan. Ini yang kedua bersifat rohani. Hati kita itu benar-benar bersyukur. Gimana cara kita bersyukur kepada Allah? Rohani kita. Salat. Salat. As-salatu imaduddin wa man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadaraddin. Salat ini menunjukkan hamba itu mau sujud kepada Allah. sujud kepada Allah, merendah, benar-benar bersyukur kepada Allah. Perhatikan ini. Tahu iblis tahu. Iblis tahu. Dikecam Sombong. Iblis dikecam sombong gara-gara tak mau sujud kepada Nabi Adam. kita manusia. Kalau kita enggan sujud itu, berarti kita sombong kepada siapa? Allah. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang diperhatikan. Ya? Apa iblis itu cuman gara-gara khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan daripada api, sedangkan dia manusia diciptakan dari tanah. Sombong, angkuh, disuruh sujud tak mau. Kita dari segumpal darah. Segumpal tanah. Segumpal darah kita bukan tanah. Bapak dari tanah kayak rupanya. Tanah, mintin, jelas teman-teman. Tanah. Cuman gara hubungan bapak sama kita jadi Segumpal darah. ya, perhatikan. Jadi kita kalau enggan sujud berarti kita sombong sama Allah. Kita sombong sama Allah. Perhatikan nih.
Kita enggan sujud itu kita sombong sama Allah. Sholat dulu. Inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah kita daripada perbuatan keji dan kemungkaran. Perhatikan, pasti timbul pertanyaan gini. Jawabannya di sini. Yang tadi nanya, jawabannya di sini. Yang tadi bertanya, jawabannya di sini. Inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu sesungguhnya sholat. Inna sholat tanha mencegah 'anil fahsya, dari perbuatan keji wal munkar. Pasti jadi pertanyaan seperti ini. Kenapa orang tuh tak sholat? Biasa kan ada kan? Tapi dia baik, sering sedekah. Itu pasti menjadi pertanyaan ya kan? Iya. Kadang gini, orang tuh sholat rajin, tapi suka gibah, suka ini. Kadang kita salah nilai. Sebenarnya orang yang tak sholat itu dan berbuat keji, udah berbuat Mungkar. Jadi tidak kita bisa nilai baik sama dia yang baik. Sholat itu udah Mungkar. sholat itu udah Keji. Nah, jadi tadi pertanyaannya, kenapa biasa lisan tuh alhamdulillah, tapi di dalam hati masih gini. Perhatikan sholatnya. Berarti sholat dia masih belum Betul. ya. Kita tidak bisa nilai, tapi berarti sholat dia masih ada yang diperlukan, masih ada yang harus Bebenarkan. Itu ya. Paham? Ada yang mau bertanya sebelum Bapak tutup? Berapa menit? Sebelum Bapak tutup? Bapak kalau sholatnya belum benar, apa yang bakalan terjadi? Oh. Nah, sholat itu ada 5 waktu. Sholat itu ada 5 waktu. Perhatikan. Sholat itu membuat hati kita tentram. Terutama kita harus betul-betul pada sholat ini. Ya, subuh ini harus dibetulkan benar-benar. Karena apa? Orang yang sholat sebelum subuh ya, ini sebelum subuh nih, apalagi sholat subuh lanjut. Sholat sebelum subuh mempunyai dunia dan seisi. Jadi kalau kita udah melaksanakan sholat ini dengan benar, kehidupan kita dari awal bangun itu sholat subuh, maka kita udah optimis, kita semangat. Wih, aku udah punya dunia nih di genggaman aku nih. Kan gitu kan? Cobalah kita tidak melakukan ini dengan benar. Kegiatan setelahnya banyak. Lesu, lemah, mungkin bisa jadi maksiat, betul kan? Itu yang menjadi pertanyaan. Iya. Ya. Kelar jawabannya? Dah. Tapi saya kata Bapak kan sudah ada kesimpulan optimis. Saya tidak melakukan 11 kita tidur. Bukan, maksudnya optimisnya itu menjalani sehari ini nih semangat tanpa ada keluh kesah. Ya? Paham? Ya, paham. Masih ada yang bertanya? Paham. Sebelum Bapak tutup? Dah. Tanya? Dah. Dah ada. Baiklah. Anak-anak yang Bapak banggakan. Sebelum kita menutup pembelajaran pada siang hari ini, pagi hari ini, Bapak berpesan dari semua hal ini jangan tinggalkan Salat. jangan tinggalkan sholat. Itu pesan Bapak. Oke? Oke. Baiklah. Marilah kita tutup. Lupa PR-nya hanya Allah yang memandang. Sholat. PR-nya sholat. Oke? Jangan kita tolak. Baik. Kapan dikumpulin Pak? Sholat tak pernah dikumpulkan. Ya. Baiklah. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.